Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar siswa pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Oke, tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran walaupun di masa daring ya. Masa daring ya, di mana siswa dalam aktivitas sekolah di rumah ya. Walaupun di rumah tetap mengikuti pelajaran supaya tidak tinggal ilmunya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Yola, siapkan kelasnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu, absen ini banyak belum masuk ya? Jaringan kali ya, karena faktor jaringan banyak yang belum masuk. Kita tadi sudah coba masuk tapi belum masuk juga. Tidak apa-apa, ya kita mulai aja. Jadi sebelum kita mulai, lagi loading ya? Pak. Dia lagi loading. Loading, oke. Sebelum itu ke Bapak kasih dulu presentasi apa dulu. Bapak kasih game dulu ya. Game tentang PPK. Tetap semangat ya. Oke, PPK. Yuk, nyanyi yuk. Generasi emas bagi manusia Indonesia, pendidikan nasional untuk kebanggaan moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Pendidikan nasional untuk kebanggaan moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Oke, ya. Itu tadi video tentang motivasi ya dalam mengikuti pelajaran. Baik, selanjutnya sebelum Bapak kasih materi ya, Bapak kasih dulu pre-test. Pre-test artinya apakah siswa materi yang Bapak sampaikan minggu lalu untuk dibaca hari ini sudah menangkap atau belum ya. Jadi Bapak kasih dulu materinya ya. Silakan jawab di Google Classroom ya. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh nama siswa bisa dirubah ya, nama temannya. Ini Bapak tentukan nama Yola aja dulu. Nanti di Google Classroom nanti namanya ya. Ini KD-nya, materinya ini, keseimbangan dan elastisitas, ya, keseimbangan pasar dan elastisitas, ya, ya. Silakan jawab siswa di Google Classroom ya, materinya ya. Oke, kemudian itu Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan siswa untuk
menjawabnya di Google Classroom, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Materi hari ini tentang keseimbangan pasar dan elastisitas, ya. Dari keseimbangan pasar dan elastisitas. Oke, dapat bentuk tampilkan dalam bentuk PowerPoint, PPT, ya. Oke, bisa lihat ini apa namanya tuh di layar monitor. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke, buku yang kita pegang biasanya buku ekonomi, ya, tingkat SMA kelas 10, ya, pengarangnya Anton, ya. Oh, belum layar lebar. Nah, ya. Nah, maaf. Nah, materinya adalah bab 4 tentang keseimbangan pasar dan elastisitas, ya. Keseimbangan pasar dan elastisitas. Nah, tujuan kita materi hari ini adalah, ya, melalui PowerPoint yang Bapak tampilkan, di sini ada diskusi siswa dan tanya jawab di Zoom meeting, ya. Di sini dijelaskan, ya, siswa bisa menjelaskan di sini pengertian keseimbangan pasar, ya, pengertian keseimbangan pasar, kemudian bagaimana elastisitasnya, serta di sini siswa harus mampu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berarti di sini diminta karakter siswa dalam bentuk daya pikirnya, ya, percaya diri dan bertanggung jawab dan berpikir keras. Itu kepada karakter yang dilakukan pada siswa di materi ini, ya. Lanjut di halaman berikutnya, ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya harga dan keseimbangan pasar, ya? Berarti di sini dikatakan harga itu seimbang atau dikenal dengan istilah harga pasar, yaitu terbentuknya proses kesepakatan, ya, terbentuknya proses kesepakatan antara penjual dan pembeli, ya. Artinya kalau sepakat harganya maka deal, maka barang dibeli. Berarti ada perjanjian antara pembeli dan jual. Good. Nah, di sini tabel yang Bapak berikan ini contohnya, ya. Pada tingkat harga 5.000, di 5.000, ya. Pada tingkat harga 5.000, kuantitas yang diminta, artinya jumlah barang yang diminta oleh pembeli itu 30 kilo. Sedangkan barang yang ditawarkan oleh penjual itu 102 kilo. Berarti terjadi surplus. Apa artinya surplus? Berarti kelebihan barang yang ditawarkan, ya. Nah, pada harga 4.000, ya, jumlah barang yang diminta oleh pembeli 48. Sedangkan yang ditawarkan oleh penjual 84. Tetap terjadi surplus atau kelebihan barang yang dijual. Nah, pada saat harga 3.000, barang yang diminta oleh pembeli 66 kilo. Sedangkan yang ditawarkan juga 66 kilo. Berarti di sini terjadi keseimbangan antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan. Namanya keseimbangan pasar. Nah, harga makin turun 2.000, tentu pembeli maunya barang diminta bertambah jadi 66 ke 84, ya. Nah, di sini barang yang ditawarkan oleh penjual 48. Berarti di sini terjadi apa lawan di surplus? Itu. Yola, apa lawan dari surplus, Yola? Surplus. Ini kan surplus aja kelebihan, kurangan. Istilah ekonominya apa?
Kalau kekurangan itu, apa istilahnya? Lupa? Oke, namanya surplus dan defisit. Ya, Bapak ulang lagi ya. Berarti kalau kelebihan barang yang diminta namanya, halo, dengar suara Bapak? Ya, kalau kelebihan barang yang diminta namanya surplus. Ya, surplus berarti barang yang diminta lebih. Kalau kekurang barang namanya defisit. Nah, ya. Nah, berarti kesimpulan daripada materi di kurva ini terjadinya keseimbangan kalau harga barang yang diminta dengan harga barang dijual sama, berarti terjadi keseimbangan pasar. Ya, di sini lihat tabel ya. Kalau garis horizontal, ini garis horizontal, ya, ini namanya kuantitas atau jumlah barang diminta. Sedangkan garis tegak lurus disebut dengan garis vertikal atau tabel atau garis tentang harga, ya, harga barang. Oke, lanjut. Ini keluar tadi ya, kita pastinya kali ya, apa? Nah, bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan? Nah, dalam proses pembentukan harga jelas terlihat berlaku hukum permintaan. Nah, minggu lalu nih, ya, minggu lalu coba dulu Nabila, Bapak Hasan. Apa nama hukum permintaan itu? Bagaimana Nabila hukum permintaan itu? Apa Nabila hukum permintaan? Ingat tak hukum permintaan itu apa? Apa arti hukum permintaan? Minggu lalu kita sudah pelajari. Ingat tak? Permintaan pasar dan permintaan pasar dan persediaan dari orang yang memiliki usaha. Oke. Membantu ya. Oke, Bapak ulang ya. Kalau hukum permintaan itu dimiliki oleh siapa dulu? Coba Yola, siapa yang memiliki hukum permintaan? Pembeli, betul. Kalau hukum penawaran, siapa yang punya? Pembeli juga, Pak. Oh sama, lupa ya. Kalau hukum permintaan dimiliki oleh pembeli. Kalau hukum penawaran dimiliki oleh penjual. Berarti di sini coba bedakan. Jadi gini ya. Kalau hukum permintaan artinya harga barang naik, permintaan coba ingat enggak? Kalau harga barang naik, Permintaan turun, Pak. permintaan turun, betul. Kalau harga barang turun, permintaan Naik. Berarti inilah namanya hukum permintaan. Ya, kita ulang ya. Itu namanya hukum permintaan. Nah, sekarang habis ya. Waduh. Habis menit. Sedangkan hukum penawaran sebaliknya. Harga barang naik, jumlah barang minta dan jumlah ditawarkan bertambah. Ya, sedangkan kalau harga barang turun, ya, berarti jumlah, coba hukum penawaran. Bagaimana? Kalau jumlah barang yang ditawarkan ke masyarakat itu naik, berarti barang yang dihasilkan bertambah. Maunya kan penjual kan harga barang naik, barang pun laku dijual kan gitu. Oke, nah, lanjut. Halo, sinyal ini. Tuh. Bentar ya, aduh. Nah, nih, ya. Tadi kita sampai di, nih, ya. Ya, jelas ya, bisa bedakan ya. Mana hukum permintaan, hukum penawaran ya. Yuk. Nah, sekarang pengertian elastisitas. Minggu lalu Bapak suruh baca siswa nih, ya. Minggu lalu Bapak suruh siswa membaca apa itu elastisitas.
Coba massa, apa itu elastisitas? Arti daripada elastisitas massa. Silakan. Apa yang massa tahu tentang elastisitas? Silakan. Elastisitas Bisa massa? Ya, massa bisa. Oke, saya bisa bantu. Gina barangkali bisa bantu Gina. Apa itu arti elastisitas? Suaranya nggak jelas. Coba ulang lagi. Coba suaranya Gina. Ya. Coba artinya elastisitas itu apa? Hilang lagi sinyal. Masa Gina, hilang ya sinyalnya. Oke. Coba Nabila bantu Nabila. Coba Nabila. Apa itu elastisitas Nabila? Yang minggu lalu Pak sampaikan. Ingat. Arti elastisitas sendiri adalah dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas ini terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kalau elastisitas ya permintaan di sini kita lihat bisa di layar ya, sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Oke, lanjut. Nah, macam-macam elastisitas ya. Ada yang namanya permintaan elastis, inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Coba Gina, apa itu permintaan elastis? Bapak minggu lalu sudah baca kan? Coba Gina, tahu nggak apa dia? Dan contohnya, ya. Bisa Gina? Coba silakan. Permintaan elastis, apa makna artinya itu? Ada baca buku tekan nggak? Nah, coba baca dulu tekannya yang sudah Gina simpulkan. Atau Titan, barangkali Titan? Sudah baca buku Titan? Materi aplikasi kan? Apa itu permintaan elastisitas? Ya Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Suara Bapak putus ya? Sinyal kali ya. Oke, coba Ya Pak. Titan. Apa itu permintaan elastis? Dan contohnya? Bisa dibantu kawannya kalau Titan nggak dengar suara Pak? Putus-putus Pak suaranya Pak. Oke. Oh iya. Titan. Suara Bapak putus-putus. Oke, Titan ya. Coba arti permintaan elastis, Titan. Arti permintaan elastis. Apa? Baca. Yang Titan tahu. Silakan. Coba bisa bantu Bapak yang lain? Apa contohnya masing-masing? Saya aja Pak. Oke, Nabila silakan. Adalah perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Contohnya itu barang elektronik dan barang. Oke, itu elastis. Inelastis, Yola. Yang inelastis, Yola. Inelastis adalah perubahan harga tidak berpengaruh terhadap permintaan. Kebutuhan pokok misalnya, Pak. Oh, ya. Jadi, kalau kebutuhan pokok itu kan pokok tuh. Walaupun harga naik, tetap terbeli kan? Nah, itu permintaan inelastis. Oke, lanjut. Permintaan elastis uniter. Coba siapa ya? Mana Masa? Masa coba Masa.
Permintaan elastis uniter adalah perubahan harga barang 1%, maka permintaan barang yang berubah juga 1%. Oke, contohnya apa? Masa, contohnya apa? Halo, Masa? Perubahannya? Contohnya apa? Suaranya dibuka dulu. Ayo. Apa contohnya? Barang elektronik. Elektronik. Lanjut. Barang elektronik. Nah, ya. Ini silakan lihat di Google Classroom ya. Bapak sudah jelaskan ya. Oke, lanjut. Up. Ya. Lanjut. Nah, ya ini macam-macam universitas, ada penawaran juga ya. Ini ada Bapak jelaskan di Google Classroom ya, di Google Classroom. Ya, ini ini macam-macam elastis penawaran ya. Tadi permintaan elastis, sekarang penawaran elastis. Semua informasi Bapak jelaskan di Google Classroom ya. Oke. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja yang mempengaruhi pada permintaan? Ketersediaan barang, substitusi. Nah, sekarang apa itu substitusi? Anda tahu? Substitusi itu apa? Anda tahu apa itu substitusi? Barang pengganti ya. Nah, barang pengganti ya. Oke. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ya, kalau waktu yang dibutuhkan, daya tahan barang, kemudian mobilitas faktor produksi. Ya, nah di sini ada kata-kata faktor produksi. Ya, minggu lalu Bapak jelaskan itu. Kita harus tahu ya, faktor-faktor produksi. Sekian, terima kasih. Tunggu sebentar ya, nih. Habis itu, Bapak udah kasih materi ya. Sekarang siswa silakan Bapak kasih pretestnya, pretest ya. Pretest artinya setelah Bapak kasih materi, siswa jawab kembali soalnya Bapak tampilkan di Google Classroom. Ya, ini soalnya ya. Pertanyaan Bapak sini ada 5 poin aja. Lisan. Yang pertama, ya. Ya. Nah, di sini ada bukan pretest, salah Bapak. Ini salah, bukan pretest, post test. Ya, post test. Mana post test? Post test. Post test. Nah, ini dia. Maaf ya, ini post test. Nah, ini dia. Ya. Di sini kalian buka di Google Classroom ya. Ini pertanyaan Bapak. Ini ada 5 nih. Yang pertama, arti keseimbangan pasar. Yang kedua, kapan terjadinya keseimbangan pasar? Yang ketiga, kapan tidak terjadinya keseimbangan pasar? Yang keempat, arti elastisitas. Yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Oke, nah ini kalian jawab di Google Classroom. Pak cek nanti. Nah, ternyata hasilnya ada yang remedial ya. Nah, nanti kalian jawab lagi soal memberikan ya. Kemudian kalau nilainya bagus berarti ada memberikan pengayaan ya. Baik. Oke, untuk menyimpulkan materi kali ini silakan kelompok 1 jawab apa yang bisa diambil kesimpulannya. Oke, kelompok 2 silakan. Baik, kelompok 3 silakan. Ya, betul. Baik. Oke, untuk menyimpulkan secara keseluruhan, Bapak sampaikan sini bahwasanya materi hari ini kita bahas tentang keseimbangan pasar. Berarti di sini terjadi pertemuan pembeli dan penjual dan ada kesepakatan harga, maka terjadilah keseimbangan pasar. Kemudian ada macam-macam elastisitas, ya. Bapak sudah tampilkan di Google Classroom, silakan dipelajari ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang
hari ini mau sampaikan. Oke, satu kelas siapkan kelasnya. Nah, untuk materinya bukan lupa ya, materi untuk minggu depan dihafal ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.